untuk BFA huruf punut, BFA tumbang empas, dan BFA huruf cahu, serta untuk Bapak Ibu Saudara yang sekarang berada di mana saja yang dapat mengikuti ibadah ini secara online. Kita siapkan hati kita. Kami mengangkat tangan kami, menaikkan ucapan syukur kami bagimu Tuhan. Sungguh besar anugerah yang kami terima sepanjang tahun 2024. Dan dengan tangan yang terangkat dan hati yang bersyukur, kami ucapkan selamat datang di Years of Amazing Grace, tahun kasih karunia dan anugerah yang berlimpah-limpah di atas kehidupan kami. Kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mulai dan kami tahbiskan ibadah raya Betania Praise Anointing for Kurun hanya di dalam satu nama, di atas segala nama, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama berkata, Amin. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku.
hatimu sembah, sembah Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang terbaik Tuhan, Kau segalanya. Naikkan ucapan syukurmu, bebaskan hatimu, bebaskan rohmu. Rasakan hadirat Tuhan, rasakan lawatan Tuhan.
grace sudah disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita siapkan hati kita. Untuk lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dengan apa ku membalas kasih-Mu
bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Kau setia bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mulut kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami
Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami akan selalu bersyukur di hadapan Tuhan, dan syukur kami di hadapan Tuhan bukan karena faktor perkataan orang, bukan karena disuruh orang lain, tetapi hati kami akan selalu bersyukur karena Tuhan sungguh ajaib di dalam hidup kami. Maka bersyukur menjadi fondasi yang membuat engkau semakin melekat dengan Tuhan. Rasa syukur, rasa syukur, rasa syukur itu membuat dirimu mempercayakan Tuhan mengatur dalam semua situasi lini hidupmu. Bersyukurlah selalu, karena itulah yang Tuhan inginkan. Sekali lagi mengatakan bersyukurlah, bersukacitalah, karena Tuhan membuat selalu yang terbaik bagimu. Untuk memasuki, dan kami sudah masuk hari kelima 2025 ini, kami percaya dengan iman bahwa kami akan menerima Amazing Grace. Kami sudah menerima Amazing Grace hari ini. Terima kasih Bapak. Maka kami mempersiapkan iman 2025 ini. Iman kami bergerak bukan karena situasi dan kondisi, tapi iman kami bergerak mulai hari ini karena Yesus sendiri adalah iman itu. Terima kasih Bapak. Kami menerima tuntunan firman Tuhan pada saat ini. Semua yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Lebih semangat katakan amin. Beva, my church, my home. Beva, my church, my home. Tepuk tangan sekali untuk Tuhan. Yes, silakan duduk. Shalom. Baik, ini minggu pertama di bulan Januari tahun 2025. Jemaat Tuhan tetap semangat, amin. Semangatmu itu karena Tuhan, bukan karena situasi, bukan karena kondisi, bukan karena apa kata orang. Tapi semangatmu dan antusiasmu itu karena kebenaran firman. Maka kebenaran firman inilah menjadi fondasimu. Katakan amin. Karena kalau melihat situasi dan kondisi, banyak alasan kita untuk tidak semangat di dalam Tuhan.
Maka hari ini, bagaimana cara kita untuk menerima Amazing Grace? Perhatikan ya. Semua mau menerima Amazing Grace? Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Yuk. Kasih karunia yang lebih lagi, itu akan kita terima tahun 2025 ini. Itu tuntunan Tuhan buat gereja kita. Gereja yang lain boleh menerima tuntunan yang lain, tetapi yang kau imani hari ini adalah gereja di mana engkau punya rumah. Amin. Jadi kita sepakat ya. Cara menerima Amazing Grace yang pertama itu iman percaya. Perhatikan, iman. Sekali lagi katakan, iman. Ya, untuk menerima Amazing Grace, langkah yang pertama dan yang terutama itu adalah iman. Ya, iman percayamu. Karena yang bernama iman juga banyak. Tapi iman percayamu itu syarat utama untuk menerima Amazing Grace. Maka kita baca dalam Ibrani 11 ayat 6. Paham? Belum keluar? Ibrani 11 ayat 6, firman Allah berkata ya, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Perhatikan. Perhatikan ya. Jadi kita berkenan di hadapan Tuhan itu bukan karena suaramu, bukan karena bajumu, bukan karena rumahmu, bukan karena apa yang kau pakai hari ini. Tapi perhatikan, engkau berkenan di hadapan Tuhan semuanya. Perhatikan, mulai dari jemaat sampai gembala, berkenan di hadapan Tuhan itu hanya satu tolak ukur dari surga, yaitu apa? Iman. Katakan amin. Katakan amin. Iman. Saudara boleh memakai baju lebih bagus dari sebelahmu, tapi yang berkenan di hadapan Tuhan bukan karena penampilan itu. Penampilan perlu, baju bagus perlu, tapi kata berkenan bertolak ukurnya dari iman. Itu iman. Jadi membuat kita berkenan di hadapan Tuhan itu iman. Katakan amin. Bahkan iman anak kecil pun itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi faktor usia, perhatikan, iman itu tidak terpengaruh karena faktor usia. Banyak orang sudah dewasa, faktor usia, tapi tidak beriman, itu tidak berkenan. Banyak orang Kristen setiap minggu masuk ke gereja, tapi dia beriman atau tidak beriman, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Perhatikan di sini. Jadi mulai dari anak kecil sampai dewasa, berkenan di hadapan Tuhan hanya satu tolak ukur, iman. Katakan amin. Yuk kita baca ya. Ibrani 11 ayat 6, 1 dan 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Terus, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Katakan amin. Jadi iman, arti iman yang paling sederhana, Allah ada. Hidupmu dan hidup saya hari ini itu tidak kebetulan. Itu tidak terjadi semata-mata simsalabim bedah. Kalau bapak dan ibu saya ada hari ini, berarti ada si pembuat, ada oknum yang membuatnya. Tidak mungkin dia muncul sendiri. Maka iman yang paling sederhana, kau harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Halo, amin. Orang lain dia juga percaya ada Tuhan. Kepercayaan lain dia juga percaya ada Allah. Maka yang lebih spesifik lagi, kata Allah di situ. Perhatikan, engkau harus percaya bahwa Allah itu ada. Kalau terjemahan yang lain, engkau harus percaya bahwa juru selamat itu ada. Terjemahan yang lain, engkau harus percaya Yesus itu ada. Karena kalau kita berbicara Allah di dalam Yesus, orang sulit menerima. Sejak dari kelahirannya,
orang sulit menerima. Masa Allah jadi manusia? Perhatikan, kalau Tuhan jadi manusia, itu bisa. Tapi kalau manusia jadi Tuhan, tidak bisa. Maka sejak awal, yang jatuh dalam dosa itu adalah manusia. Tapi manusia tidak punya hati untuk mencari Tuhan. Maka kita hari ini, engkau yang sudah ditemukan oleh Allah itu. Waktu kau sudah ditemukan oleh Allah itu, maka iman respon yang kau punya, dia ada. Katakan amin. Terus kita baca lagi. Ia harus percaya bahwa Allah ada, terus, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Perhatikan, ini sangat sistematis. Iman itu engkau percaya Allah ada. Kalau engkau percaya Allah ada, berarti orang yang memiliki kepercayaan ini pasti dapat upah. Amin. Itu iman percaya. Maka perhatikan lagi, saudara, saya tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman. Perhatikan, persembahan apapun yang kau bawa tanpa iman, itu tidak akan menyukakan hati Allah. Maka saudara dan saya tidak mungkin menyukakan hati Allah tanpa iman, tanpa bergantung kepadanya. Waktu kau memberikan sesuatu, taburanmu, itu berarti langkah pertama iman. Iman di situ bahwa kau percaya bahwa kau bergantung padanya. Amin. Kau bergantung padanya. Jadi setiap taburan kau lakukan hari ini, baik tenagamu, baik talentamu, baik waktumu, baik uangmu, itu wujud membuktikan bahwa kau bergantung kepada Allah. Amin. Saudara harus percaya Allah ada. Katakan amin. Sangat sulit rasanya mempercayai Allah pada saat situasimu itu, kondisimu dalam keadaan berat. Sangat sulit. Maka semua lini hidupmu, waktu terjadi sesuatu yang tidak kau sukai, kau tetap harus percaya bahwa Allah ada. Amin. Apa yang kau dapat sesuai dengan hatimu untuk mempercayai Allah itu ada mudah. Perhatikan, maka iman itu harus berdiri di batu karang. Sebab apa? Batu karang itu Yesus sendiri. Goncangan apapun, ombak sederas apapun, terpahan air laut, batu karang akan tetap berdiri kokoh. Maka kata firman Tuhan, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, ada sedikit goncangan, rumah yang didirikan di atas pasir akan lenyap. Tapi rumah yang didirikan di atas batu karang, dia akan tetap berdiri kokoh. Maka batu karangmu, pondasimu hanya Yesus. Terpan apapun yang kau terima, kau harus tetap berdiri di batu karang itu, yaitu Yesus sendiri. Tuhan pasti memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Halo, amin. Nanti kenaikan kelas, semua kelas 1 itu pasti naik jadi kelas 2. Zaman kami dulu, kalau SMA berarti kelas berapa ya SMA ya? 11 ya? Kelas 11 ya? Nah, SMA itu sekarang kelas berapa ya? Kelas 10. Ya, nanti lihat di akhir pertengahan bulan ini, semua pasti naik kelas. Betul tidak? Tapi yang dapat juara apa semua? Enggak. Ada orang sungguh-sungguh, tapi ada orang yang lebih sungguh-sungguh lagi. Yang lebih sungguh-sungguh pasti dapat juara. Katakan amin. Halo, amin. Nah, perhatikan di situ. Orang di dalam Yesus mati pasti masuk surga. Tapi orang yang memiliki sungguh-sungguh di dalam Yesus, faedahnya pasti berbeda. Dampaknya pasti berbeda. Amin. Paling sedikit orang sungguh-sungguh dalam Tuhan ada masalah, dia tidak stres. Orang di dalam Yesus ada masalah,
bisa juga stres. Mati tetap sama-sama masuk surga. Karena sudah di dalam Yesus. Tapi orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, situasi dan kondisi yang menghimpit hidupnya, itu tidak akan pernah membuat hidupnya itu stres. Itu faedahnya. Katakan amin. Katakan amin. Orang masuk ke gereja ini kita semua, semuanya masuk, semuanya pasti masuk surga karena kita semua dalam Yesus. Tapi siapa yang sungguh-sungguh pasti berbeda faedahnya. Amin. Halo, amin. Kemarin saya tanya ibu, kita ukur dari jalan biasa atau dari sepak? Datang ibu, terserah saja. Kita bawa mobil yang ini atau mobil yang ini? Kata ibu, terserah saja. Nah, kalau semuanya terserah, kalau ada apa yang terjadi, yang lebih ditekan siapa? Kan saya kan? Itu tidak. Nah, tapi kalau dua-duanya sepakat, tidak akan ada yang tertekan. Jadi kalau sudah dikatakan terserah, itu sulit. Bisa paham? Halo? Bisa paham ya? Tapi akhirnya karena terserah, berarti keputusanku termasuk juga imanku. Saya bilang kita pakai mobil yang ini saja, kita dari jalur sepak. Setelah kami dari jalur sepak, dapat di media sosial, dari sini macet berkilo-kilo, bahkan berjam-jam. Maksud saya begini, semua tindakan itu memang harus melangkah dengan iman. Kalaupun tidak terjadi sesuai dengan apa yang kau harapkan, engkau tetap harus berdiri di iman itu. Mana nih iman-iman? Jangan karena melihat situasi pada saat macet seperti itu, saya tidak beriman. Enggak juga. Halo? Bisa paham? Nah, setelah saya lewat, ternyata sebelumnya kan dari sepak itu kan naik ferry besar kan, ternyata ada mobil mau meluncur ke Sungai Kahayan karena parkirnya di besi yang untuk menempel ke jembatan itu. Berapa hari yang lalu waktu kami pulang, mobil kami juga di kondisi di situ. Ibu aja sampai takut. Tahu kan besinya yang lewat itu kan? Lalu saya bilang, sudah diarahkan begitu, ya sudah saya ikut aja. Jadi setengah mobil kami itu lewat. Itu. Nah, perhatikan di sini. Baik dalam situasi dan kondisi yang tidak nyaman pun, kau harus tetap berdiri di iman. Amin. Karena apa? Kita sering sekali di dalam menghadapi kesulitan itu yang kita tidak pernah nyangka, ternyata perhatikan, Tuhan juga bekerja di situ. Tuhan juga bekerja di situ. Amin ya. Nanti kita membahas orang yang jahat pun bisa Tuhan pergunakan untuk kebaikan padamu. Hebat kan Tuhan kita? Amin. Orang yang menjatuhkan dirimu, orang yang menghambat karyamu, itu Tuhan bisa pakai untuk kebaikan padamu. Amin. Maka perhatikan di sini. Yang kedua, bagaimana supaya kita menerima amazing grace tadi? Cintamu tidak boleh lagi terikat pada cinta lama. Apa itu cinta lama? Hukum Taurat. Halo? Orang yang memiliki sisa-sisa cinta lama itu masalah. Bisa Pak? Orang yang masih punya sisa-sisa cinta lama, dia akan berpeluang besar membuat perbandingan dengan cinta yang dia terima hari ini. Dulu sebelum saya rajin ke gereja, hidup saya nyaman-nyaman aja. Tapi setelah saya masuk ke gereja, apalagi di gereja Beva, banyak orang memfitnah saya. Perhatikan. Justru kita sering nanti akan kembali kepada cinta yang lama. Karena cinta yang lama, sebelum masuk ke gereja Beva, aman-aman aja.
Tidak ada yang menggosipkan, tidak ada yang menjatuhkan. Tapi setelah sudah masuk kepada cinta yang baru, yaitu kasih karunia, siap-siap dikatain orang, siap-siap difitnah orang, siap-siap engkau dikatakan sok pendeta kalian semua. Sepertinya hidup kalian paling sempurna, paling kudus, padahal kita tidak memiliki doktrin itu. Maka perhatikan, untuk menerima Amazing Grace, engkau harus melepas cinta lama. Ngomong kanan kiri, lepas cinta lama. Yang baru sudah datang. Nah, Bang Oden senyum. Amin. Halo? Halo? Masih ada cinta lama? Sekalipun itu tersisa 5%, itu harus dibuang. Karena itu akan jadi masalah pada saat engkau membuat sebuah perbandingan. Amin. Nah, lihat di situ. Kita semua itu harus masuk ke cinta yang baru. Kita semua harus masuk kepada cinta yang sempurna. Kita semua harus masuk ke cinta kasih karunia, dan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Jadi kebenaran cinta lama itu tidak sempurna, tapi kebenaran cinta yang baru di dalam Yesus itu sempurna. Setuju katakan amin? Kita baca ya, Ibrani 7 ayat 19. 1, 2, 3. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Banyak kekristenan masih hidup di cinta yang lama, karena di cinta yang lama ini dia bisa lebih memuaskan batinnya. Kalau ada orang memfitnahmu, lebih puas batinmu kalau kau membalas dengan fitnah lagi. Di cinta yang baru tidak boleh. Halo? Itu yang membuat makanya banyak orang Kristen masih betah di cinta yang lama. Gigi ganti gigi, puas batinnya. Tapi cinta yang baru, kau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Tersiksa batin ini. Tapi itulah cinta yang baru. Cinta di dalam Yesus. Yesus sekali saja membalas, habis kita. Tapi sampai detik ini, Tuhan yang kita punya tidak pernah membalas, sekalipun kita sering masih tinggal dengan cinta yang lama. Ngomong kanan kiri lagi, tinggalkan cinta yang lama. Cinta yang baru sudah datang. Cinta yang sempurna sudah datang di dalam Yesus. Amin. Maka tahun 2025 saya selalu mengatakan begini, hidup itu tidak akan semakin mudah. Setiap tahun itu pasti semakin sulit. Semakin sulit. Tetapi melalui firman Tuhan ini, jangan berfokus kepada kesulitan itu. Kau harus tetap berfokus kepada cinta Yesus. Karena cinta Yesus itu pasti bisa mengatasi hal-hal yang tersulit yang kau hadapi. Katakan amin. Maka perhatikanlah di situ. Siapapun tadi katakan yang mentaati hukum Taurat tidak akan pernah menjadi sempurna di hadapan Allah. Karena hukum Taurat, perbuatanmu kau disempurnakan. Karena perbuatanmu engkau dibenarkan. Dan tidak ada sampai hari ini yang sempurna melakukan hukum Taurat. Ayo, menjaga kekudusan hidup. Saya yakin hanya pada saat ini saja kita bisa menjaga. Keluar dari sini sudah ngomongin orang banyak, memfitnah orang banyak. Siapa yang bisa? Tidak bisa. Jadi hari ini, sekarang perhatikan jalan baru yang tidak sempurna tadi. Ada jalan baru, ada
itu sudah dibukakan bagi kita untuk mencapai apa yang kita harapkan, di mana kita bisa langsung bertemu dengan Allah. Maka di dalam perjanjian yang baru itu tidak terlalu banyak lagi aturan kalau kau datang kepada Tuhan. Kalau perjanjian hukum Taurat, kau harus ada dimulai dulu dari halaman, baru di ruang tengah, dan di tempat ruang yang Maha Kudus itu nggak boleh, hanya imam besar yang boleh. Tetapi dalam perjanjian yang baru itu dalam Yesus, Bapak dan Ibu langsung bisa di sini. Mengapa? Karena imam besar yang berasal dari manusia sudah disempurnakan oleh Yesus sebagai imam besar itu. Maka kita bersyukur kita langsung dapat berhadapan dengan Tuhan, dengan Allah, langsung di tempat ini, ruang Maha Kudus ini. Amin. Maka kekristenan dan kekristenan saya nggak boleh lagi kekristenan halaman, tidak bisa lagi di ruang tengah. Hari ini yang baru sudah datang langsung ke ruang Maha Kudus. Tepuk tangan untuk Tuhan, yuk. Amin ya. Percaya bahwa jalan baru ini, ya jalan baru itu tadi, yaitu melalui siapa? Melalui Imam Agung kita Yesus. Karena dia disahkan oleh Allah dengan sempurna. Sedangkan para imam lain itu diangkat tanpa sumpah. Perhatikan, imam-imam yang lain itu diangkat tanpa sumpah, karena Allah bersumpah kepada Yesus yang tertulis dalam kitab Mazmur Daud. Tuhan sudah berjanji dengan bersumpah dan tidak akan mengubah pikirannya. Apa kata Allah kepada Yesus? Engkau mempunyai jabatan sebagai imam untuk selama-lamanya, sesuai dengan pola pengangkatan Imam Melkisedek dahulu. Itu sudah ada di dalam Alkitab, kitab Mazmur. Jadi Imam Agung itu sudah disumpahkan Allah kepada Yesus. Amin. Halo, amin. Maka Imam Agung yang besar itu jabatan Yesus untuk selama-lamanya. Imam seperti manusia itu akan berakhir. Semua manusia pasti mati, berakhir. Mau imam besar, imam kecil, cara manusia itu tidak pernah. Perhatikan, Allah tidak pernah mengangkat sumpah terhadap imam manusia, tapi Allah mengangkat sumpah terhadap Imam Agung itu, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesuslah penyempurna hukum cipta lama. Amin. Kalau hukum cipta lama sudah diselesaikan, maka cinta yang baru pasti bisa, pasti ada. Cinta yang lama kalau belum diselesaikan, tidak mungkin cinta yang baru datang. Maka perhatikan di situ, Imam Agung kita adalah Yesus, itu sudah disumpah Allah kepada Yesus sendiri, mulai pengangkatannya dari Imam Melkisedek. Amin. Peristiwa tentang Imam Melkisedek itu ada di perjanjian lama, kitab Kejadian. Sedangkan Yesus ada di perjanjian yang baru. Yang ketiga, untuk menerima, ya, untuk menerima Amazing Grace. Yang ketiga itu, perhatikanlah, jadilah teladan iman. Amin. Halo, amin. Jadilah teladan iman. Ngomong kanan kiri, jadi teladan iman. Perhatikan di sini. Saya catat tentang Rahab. Ya, Rahab. Yang pertama itu ada satu lagi tidak tercatat di situ, Rahab. Ada 4, ya. Kita baca Ibrani 11 ayat 31. Yuk, lanjut. Ibrani 11 ayat 31, 1 dan 3. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu,
tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Perhatikan, Ibrani 11 ini berbicara tokoh-tokoh iman, tapi terselip di situ ada Rahab. Perhatikan, ada terselip di situ ditulis Rahab. Padahal Rahab itu hanya punya sisa-sisa iman. Perhatikan, latar belakang Rahab gak benar, pelacur. Tapi kenapa digolongkan ke kitab Ibrani oleh si penulis? Ya, perhatikan di situ. Di antara tokoh-tokoh iman di Ibrani 11 itu ada Abraham, ada Ishak, ada Yusuf, ada Nuh, ada yang lain. Tapi terselip di situ ada, ya, perhatikan di situ. Di situ ada terselip tentang Rahab. Di antara tokoh-tokoh imam, di antara tokoh-tokoh iman yang standar hidupnya hampir sempurna. Perhatikan, Rasul Paulus di kitab Ibrani justru menulis Rahab di barisan paling belakang dalam kitab Ibrani. Ya, perhatikan juga. Apa yang kita dapat? Ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah membedakan orang. Katakan amin. Halo, amin. Allah itu tidak pernah membedakan orang. Dia peristiwa kanan kiri. Kanan kiri di sebelah Yesus waktu ada di salib. Mereka sama-sama statusnya penjahat. Perhatikan. Hanya dengan kalimat yang berbeda tipis. Sisa perkataan iman itu berbeda tipis. Yang sebelah kiri mengatakan, kalau kau benar anak Allah, selamatkan kita. Yang sebelah satunya mengatakan, kalau kau benar anak Allah, ingatlah aku. Beda tipis. Perhatikan, beda tipis. Kalau menurut perbuatan kedua penjahat itu, tidak ada yang lain masuk surga, betul? Tapi yang satunya, dia memiliki sisa iman sebelum dia terbunuh, sebelum dia mengakhiri hidup orang karena keputusan saat itu. Kalau kau benar anak Allah, perhatikan, kalau kau benar anak Allah, berarti yang satu itu belum percaya penuh, betul tidak? Kalau kau benar anak Allah, ingatlah aku. Jadi sisa iman yang belum 100%, Tuhan nyatakan begini, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Jadi yang membuat imanmu itu sempurna hanya Yesus, bukan perbuatanmu, bukan percakapanmu, hanya Yesus. Yang satunya tadi cuma begini, kalau kau benar anak Allah, selamatkan. Yang satunya, kalau kau benar anak, ingatlah aku. Nah yang satunya ingatlah aku, berarti dia juga belum percaya penuh itu pada Yesus. Dan apa kata Yesus saat itu? Hari ini, bukan besok, hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Amin. Perhatikan, banyak orang sudah diberikan waktu begitu banyak, begitu panjang, tapi banyak orang tidak merespon Yesus. Ada sedikit orang memiliki waktu bertemu dengan Yesus itu hanya sedikit waktu. Termasuk kita perhatikan tentang Rahab tadi. Ya, perhatikanlah di situ. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi bapak dan ibu dari suku manapun, Tuhan tidak tertarik. Dari mana? Intelektual paling pintar, Tuhan tidak tertarik. Tuhan yang tertarik kalau memang ada sisa waktu untuk kau beriman, Tuhan tertarik. Tapi saya akan percaya kita yang hadir saat ini, kita bukan lagi berbicara sisa waktu. Begitu banyak waktu yang sudah Tuhan berikan pada kita sampai tahun 2025 ini. Amin. Perhatikan lagi, siapa di situ Rahab? Rahab itu seorang perempuan Kanaan. Dia tidak termasuk kewarganegaraan Israel.
dan hanya tersedia sedikit pertolongan baginya untuk beriman. Perhatikan, hanya tersedia sedikit pertolongan baginya untuk beriman. Perhatikan, namun jadi teladan iman. Rahab, dia langsung percaya. Padahal dia bukan warga Israel, dia orang Kanaan yang tidak percaya Tuhan. Perhatikan, kuasa anugerah ilahi itu tampak besar ketika bekerja tanpa sarana anugerah yang biasa. Rahab ini tadi, perhatikan di situ, dia adalah seorang pelacur dan hidup di jalan berdosa. Ia bukan hanya penjaga rumah hiburan, tetapi Rahab ini juga wanita milik seluruh kota. Jadi kelasnya sudah kelas tinggi, semua milik. Jadi semua laki-laki yang dari situ memiliki Rahab. Jadi dia bukan seperti penjaga biasa rumah hiburan tadi. Perhatikan lagi di sini. Namun sisa, perhatikan. Ia percaya bahwa besarnya dosa. Ini pengakuan Rahab. Jika kita benar-benar bertobat darinya, tidak akan menjadi penghalang bagi belas kasihan Allah yang mengampuni. Saya akan percaya kita semua tidak seperti Rahab tadi, yang setiap harinya hidup di dalam keberdosaan. Tetapi perhatikan di situ tadi, Rahab dia punya sisa waktu untuk percaya. Perhatikan, Kristus telah menyelamatkan yang paling berdosa dari antara orang-orang berdosa. Di mana dosa bertambah banyak, justru di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Rahab, dia mengakui dari antara semua saya paling berdosa. Tapi dia mau pengakuan, justru di tempat saya paling banyak berdosa ini, kasih Tuhan berlimpah-limpah. Itu namanya amazing grace. Saya tidak menyatakan supaya Bapak dan Ibu seperti Rahab, tidak. Tapi di sisa waktu, ternyata amazing grace itu tetap ada. Kasih Tuhan yang berlimpah-limpah itu tetap ada. Amin. Halo, amin. Setuju katakan amin. Maka lihat di situ, kalau kita membaca di kitab Matius pasal 1 tentang silsilah Yesus, ada 4 orang perempuan disebut di situ. Yang pertama tadi Rahab, yang kedua siapa? Ruth. Yang ketiga siapa? Tamar. Yang keempat siapa? Bathsheba. Perhatikan sini. Ya, mereka itu orang-orang luar. 2 diantaranya tidak termasuk kewarganegaraan Israel. Yang pertama itulah Rahab, tidak orang Israel. Perhatikan sini. Dia seorang perempuan Kanaan dan juga seorang Sunda. Yang kedua itu adalah Ruth. Ruth itu seorang perempuan Moab, bukan warga Israel. Dan mereka punya sisa-sisa waktu. Tapi di sisa waktu yang sedikit itu, mereka ambil keputusan untuk menerima amazing grace, kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sebab di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada lagi orang-orang lain. Kalau kita semua sudah dalam Yesus, maka namamu dan nama saya menjadi satu nama, warga kerajaan Allah. Amin. Jadi nanti kalau kita sudah di sorga, tidak ada lagi suku Dayak, tidak ada lagi suku Batak, tidak ada lagi suku Minahasa, tidak ada lagi suku apa lagi? Madura, tidak ada lagi suku Jawa. Dayak masih terbagi-bagi, Maya, terus apa nih? Hah? Ngaju, terus apa lagi? Ya, karena saya nggak hafal
Ya, ada Batak Toba, ada Batak Simalungun, ada Batak Pakpak, ya, terus ada Batak Mandailing, terus ada Batak Karo. Nanti di surga tidak ada lagi jenis Batak-Batak itu. Semua warga kerajaan Allah. Amin. Itu semua dihapus. Di surga itu nanti tidak ada lagi keturunan Yahudi, keturunan Yunani, tidak ada. Semua satu nama, warga kerajaan Allah. Katakan amin. Jadi nanti di surga itu tidak punya KTP lagi. Yang nggak punya KTP hari harus punya KTP. Karena di surga tidak ada lagi KTP. Di surga itu nanti tidak ada lagi sebutan tanggal dan bulan lahir, tidak ada. Tidak ada lagi umur. Tidak ada lagi jenis kelamin. Tidak ada lagi apa di KTP lah? Nomor induk. Semua cuma satu, warga kerajaan Allah. Amin. Maka Tuhan itu Dia sangat tertarik untuk semua suku kepada mereka yang mau meresponi kasih karunia. Perhatikan lagi di sini. Dua orang perempuan lainnya itu juga pezina. Siapa itu? Tamar. Dan yang kedua siapa? Betseba. Perhatikan, ya. Ini merupakan suatu tanda penghinaan yang sesungguhnya. Lainnya, lagi yang ditimpakan pada Tuhan Yesus, bahwa bukan saja ia keturunan orang-orang semacam itu, tetapi juga apa yang memang ada pada mereka dikatakan secara khusus dalam sejarah silsilahnya tanpa ditutup-tutupi. Ya, Yesus menanggung dalam daging yang dikuasai oleh dosa tadi. Roma 8 ayat 3. Perhatikan di situ. Silsilah Yesus, Alkitab mencatat sebelum-belumnya tidak semuanya orang baik. Ada juga yang tidak baik. Itu kerennya. Amin. Halo, amin. Kalau kau dan hari ini merasa hidupmu baik, tetaplah kau benar di hadapan Tuhan. Kalau tadi ada orang merasa hidupnya tidak baik, mari kembali menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Amin ya. Nah, perhatikanlah di situ. Dan bahwa membawa orang-orang paling berdosa ke dalam hubungan paling dekat dengannya ketika mereka bertobat. Perhatikan, tidak sepantasnya kita mencela orang dengan aib yang dilakukan leluhur mereka. Katakan amin. Ya, sebab hal ini berada di luar pilihan mereka. Tamar tidak maunya seperti itu. Betseba tidak maunya seperti itu. Rahab, Ruth. Makanya kita tidak perlu membahas tentang keberdosan orang-orang yang dahulu. Maka perhatikan, itu semua di luar pilihan mereka dan telah menjadi nasib para tokoh terbaik. Bahkan Tuhan kita sendiri, Yesus pun dikatakan punya keturunan, punya silsilah yang tidak benar. Itu Yesus harus terima. Amin. Dan Yesus tidak pernah permasalahkan itu. Maka kalau sampai hari ini masih banyak kontradiksi tentang silsilah Yesus, kenapa Yesus memakai juga perempuan-perempuan pelacur sebagai silsilah? Perhatikan, Yesus pun tidak tertarik membahas itu. Yang Yesus mau dari semua unsur keberdosaan manusia itu, kalau dia bertobat, Tuhan bisa pakai. Amin ya. Maka lihat, tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Katakan amin. Maka nama saudara tidak akan pernah hilang dari silsilah Yesus. Ya, yuk lagi. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Maka nama saudara tidak akan hilang dari silsilah Yesus Kristus. Maka hari ini engkau bukan lagi keturunan Adam.
Amin. Hari ini engkau bukanlah keturunan dari nenek moyangmu. Mungkin ada nenek moyangmu pelaut. Bukan itu. Mungkin ada nenek moyangmu pemanjat pohon. Bukanlah. Kau hari ini memiliki silsilah Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu. Amin ya. Terus kita mulai lagi. Dalam tindakan iman, Yesus bisa pakai orang jahat dan orang baik. Perhatikan. Kalau kita membahas lagi tentang silsilah Yesus, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Perhatikan. Tapi lihat, kovenan perjanjian hanya memakai kata raja, itu hanya pada Daud. Alkitab tidak mencatat dalam silsilah itu nanti Raja Salomo tidak memakai kata raja, tapi hanya Daud. Raja Daud. Perhatikan sini. Maka lihat, adanya campuran antara orang yang baik dan orang jahat dalam pergantian raja-raja. Perhatikan, misalnya ayat 7 sampai 8. Rehabeam yang jahat, perhatikan, Rehabeam yang jahat memperanakan Abia yang jahat. Perhatikan dalam Matius nanti ya, pasal 1 ayat 7 sampai 8. Rehabeam yang jahat itu memperanakan Abia yang jahat. Pertama lihat, Abia yang jahat itu memperanakan Yosafat yang baik. Perhatikan, ya. Lihat, nanti kalau membaca itu sangat sistematis, sangat sistematis. Perhatikan lagi situ, Rehabeam yang jahat itu memperanakan Abia yang jahat. Bapaknya jahat, anaknya jahat. Perhatikan lagi situ. Terus, ya, Abia yang jahat itu memperanakan Asa yang baik. Bapaknya jahat, anaknya baik. Terus Asa yang baik tadi memperanakan Yosafat yang baik. Bapaknya baik, anaknya baik. Perhatikan lagi. Yosafat yang baik memperanakan Yoram yang jahat. Perhatikan. Bapak baik, anak bisa baik. Bapak jahat, anak bisa baik. Itu adalah silsilah. Perhatikan, ini catatan bagi kita. Anugerah Allah itu, perhatikan, tidak mengalir melalui hubungan darah. Perhatikan, ya, anugerah Allah itu tidak mengalir melalui hubungan darah, melalui dosa yang merajalela. Melalui dosa yang merajalela pun anugerah Allah itu tidak mengalir. Anugerah Allah itu adalah miliknya sendiri, bukan milikmu, tapi miliknya sendiri. Dan memberikan, ya, terus dan memberikan atau menahannya sesuai rencananya. Lanjutlah. Sebelumnya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Anugerah tidak mengalir melalui hubungan darah. Coba tadi perhatikan. Ya, bapaknya baik, anaknya jahat. Bapaknya jahat, anaknya jahat. Anaknya baik, bapaknya jahat. Silih berganti. Perhatikan. Kita baca lagi. 1, 2, 3. Anugerah tidak mengalir melalui hubungan darah. Dosa yang merajalela pun tidak. Setuju katakan amin. Lanjutlah. Yuk kita baca. Anugerah Allah adalah miliknya sendiri, dan Ia memberikan atau menahannya sesuai perkenanannya. Halo? Amin? Setuju katakan amin? Atau tidak mengerti?
Saya minta baca lagi. Pelan-pelan. Kembali nak. Awal nak. 1, 2, 3. Anugerah tidak mengalir melalui hubungan darah. Terus dosa yang merajalela pun tidak. Paham ini? Lanjut. Anugerah Allah adalah miliknya sendiri, dan Ia memberikan atau menahannya sesuai perkenanannya. Amin. Saya tadi pagi bangun merenungkan ini. Ini rema yang Tuhan kasih ke saya. Perhatikan. Ya. Lanjut. Masih ada? Yuk. 1, 2, 3. Iman percayamu harus terletak pada kebenaran ini. Apa kebenaran ini? Bahwa berkat di atas segala berkat, yaitu Kristus sendiri. Amin. Saya biasanya penutup untuk menutup firman. Kalau sudah setengah teler saya malamnya, saya akan tidur. Saya minta lagi supaya pagi Tuhan berikan sebagai penutup khotbah. Dan ini yang saya dapat. Iman percaya itu harus terletak pada kebenaran ini, bahwa berkat di atas segala berkat, yaitu Kristus sendiri. Jadi berkat tertinggi padamu itu bukan uang, bukan rumah, bukan jodoh, bukan pasangan hidup, bukan mobil, tapi berkat di atas segala berkat itu Kristus sendiri. Kalau Kristus engkau sudah punya, saya mau tanya, kalau surga sudah kau punya, emangnya nanti mobil itu masih kita butuh di surga? Emangnya rumah itu masih kita butuh di surga? Emangnya prestasi-prestasi yang kita punya di bumi ini itu butuh di surga? Apa itu perlu? Perlu waktu di bumi. Tapi di surga gak berlaku lagi. Amin. Halo, amin. Yuk kita baca ayat yang terakhir. Yesaya 65 ada 8-9. Lanjut nak. Yuk. Kalian bisa baca kan? Bisa ya? Yuk kita baca. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Tuhan sangat ahli memberikan sisa waktu, karena di sisa waktu itu juga masih ada berkat. Amin. Maka bersyukur Bapak dan Ibu saya, kita hari ini tidak diberikan sisa waktu. Waktu yang kita punya hari ini begitu panjang. Halo, amin. Jangan ngomong begini, sudahlah, nanti saya seperti maling itu aja yang pencuri. Nanti setelah saya sudah tua, rambut semuanya sudah putih, rambut semua tidak ada lagi, terus kenapa? Sisa waktu baru saya bertobat. Kasih karunia gak boleh salah artikan. Kalau hari ini engkau dan saya diberikan banyak sisa waktu, bersyukur. Amin. Salah satunya apa? Semua kita masih hidup hari ini dengan faktor usia masing-masing. Berapa angka? Hanya engkau yang tahu. Tapi dengan usiamu hari ini ada 50 tahun, Tuhan berikan waktu cukup lama. Amin. Jangan sia-siakan. Terus janganlah, ayo kita baca 1 dan 3. Janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekayanya. Maka bersyukur kita jadi hamba Tuhan. Semuanya kita jadi hamba Tuhan. Amin. Halo, amin. Halo, amin. Tuhan tidak akan pernah memusnahkan tahun 2025 ini. Setuju, katakan amin. Terus dikatakan lagi apa? Ayat 9, 1, 2, 3. Aku akan membangkitkan
keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunung batuku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Anak-anakku akan menjadi pewaris. Amin. Maka mari nikmati hidup yang kau punya hari ini. Nikmati, karena Tuhan nanti tahu bahwa untuk pelanjut itu adalah generasi. Biarlah kita tadi menjadi generasi orang tua takut Tuhan, melahirkan yang benar, dan anak-anak juga menjadi orang-orang benar. Amin. Selamat memasuki tahun 2025 ini dengan Amazing Grace. Hari ini kita akan menerima, pertama, gereja itu menabur benih firman. Yang kedua, gereja juga akan menabur benih keuangan buat seluruh jemaat. Ini firman. Setiap tahun kita melakukan ini. Bahkan benih firman Tuhan itu hampir setiap hari. Dan tahun ini untuk menerima Amazing Grace, gereja menabur benih keuangan. Jangan lihat nilai rupiahnya. Mungkin Bapak dan Ibu, karena ini dari gereja, disimpan baik-baik di bawah bantal. Tak usah juga, itu bukan jimat. Ya, kalau pulang hari ini nanti dilihat di amplop itu ada angkanya, nanti beli cendolnya lagi viral, silakan juga. Ya, itu bukan. Gereja melakukan firman, menabur benih, menabur keuangan. Katakan amin. Dan nanti kita juga menerima pengurapan. Kita semua bangkit berdiri, kita teguhkan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari katakan dengan imanmu, amin Tuhan. Dengan apa Ku membalas kasih yang Ku terima darimu. Dengan apa Ku membalas cinta. Oh Yesusku, sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Lagi ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa
Kami juga percaya bahwa kamu punya Bapa di sorga, dan kami sebagai anak-anak, dan kami sudah menerima silsilah di dalam Yesus Kristus. Berarti kami juga menjadi keturunan Yesus. Kalau kami sudah punya Yesus, berarti sempurnalah hidup kami. Karena Yesus itu berbicara iman, Yesus itu berbicara tempat, Yesus itu juga berbicara kebenaran, bahkan Yesus itu juga berbicara hikmat. Maka hidup yang kita hidupi hari ini sudah sempurna di dalam Yesus. Terima kasih Bapak, anugerah Tuhan sudah kami terima, kasih karunia Tuhan sudah kami terima. Dan hari ini kami akan terus melakukan firman. Pada saat Yesus sebelum melakukan perpisahan dengan murid-murid di perjamuan Tuhan, di meja, Yesus pun mengajak semua murid-muridnya bahwa ada waktunya untuk berpisah. Yesus secara manusia, firman yang sudah menjadi daging, firman yang sudah menjadi manusia, Yesus sendiri. Maka Yesus punya tubuh, punya darah. Dan hari ini Bapak dan Ibu dan saya hidupmu sempurna karena tubuh Kristus, karena darah Yesus. Mari angkat semua dengan iman. Roti lebih tinggi dari atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sudah sempurna, yang sudah menjadi daging. Hari ini engkau dan saya mau makannya. Waktu kau mau makannya berarti bersatu dengan tubuh Kristus. Maka semua yang tidak baik hari ini, yang adalah tubuh fisikmu, Yesus sembuhkan, Yesus jamah. Bahkan Yesus buang semua sakit penyakit yang ada di dalam tubuhmu. Apabila Bapak dan percaya pada tubuh Kristus, mari engkau makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua angkat cawan anggur lebih tinggi dari atas kepala kita. Darah Yesus yang sempurna tertumpah dan tidak ada lagi korban sembelihan. Yesus sudah menyelesaikan semua korban sembelihan itu, yaitu darahnya sendiri. Engkau dan saya hanya bersyukur di hadapannya, taat kepada firman, hiduplah berkenan di hadapannya, dan teruslah dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Maka hidupmu hari ini sempurna di dalam Yesus. Pada saat engkau meminum darah Yesus ini, maka segala sesuatu yang tidak baik hari ini dalam darahmu pun Yesus sembuhkan. Yesus keluarkan semua hal-hal yang tidak baik dalam darahmu hari ini, sehingga tubuhmu, darahmu hari ini juga sehat. Apabila Bapak dan percaya bahwa ini tubuh dan darah Yesus, mari kau minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersyukur lagi di hadapan-Nya. Amin Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang sekali lagi, amin. Ku mau
menjadi pelaku-pelaku firman. Diberkati seluruh jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada. Pekerjaan yang Tuhan berikan padamu tahun 2025 akan membawa pribadimu, keluargamu menerima Amazing Grace. Tuhan akan memberikan promosi lepas promosi. Bahkan Tuhan juga akan memberikan tahun 2025 kedudukan yang baru, bahkan kedudukan yang lebih baik, bahkan levelnya lebih tinggi. Kalian terima. Tahun 2025 banyak hal kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Tapi satu hal yang kau harus ingat, berkat yang terutama adalah Yesus itu sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang masih dalam perjalanan menuju ke Kuala Kurung, diberkati, dilindungi mereka, dikumpulkan di tempat ini kembali bersama dengan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Diberkati seluruh pekerjaanmu, diberkati seluruh usahamu, diberkati seluruh apapun yang kau lakukan. Bahkan keluargamu yang jauh dari dirimu hari ini, apa yang baik kami terima hari ini, mereka juga terima hal yang sama. Terima kasih Bapa surga. Tuhan yang terbaik buat kami semuanya. Tahun 2025 ini kami sama-sama menerima Amazing Grace. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami menabung buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan membalas berlipat kali ganda persembahanmu, ucapan syukurmu, bahkan juga persepuluhanmu. Tuhan membalasnya berlipat kali ganda karena kau melakukan itu sebagai bentuk kau mengasihi Tuhan. Kau melakukan itu sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan pimpinan dari Roh Kudus yang memimpinmu hari ini, keluargamu hari ini, anak-anakmu hari ini, semua di dalam kasih karunia Tuhan. Setiap yang percaya, mari sama-sama katakan Amin.